Mesin ini mana? Oh, ya. Oh, anak sing anu submit lagi kok. Dua people Bayu Aji 6A. Oke, maaf nak, tadi waktunya habis. Sekarang ada 2 soal yang harus Ustadz bahas. Tinggal 2 soal saja. Oke. Mas Aji, Mas Rizky Abdillah, Mas Afan, Mbak Salsa, Oke, maaf tadi terputus nak. Ini akan Ustadz bahas 2 soal terakhir terkait dari simulasi tadi. Ya, nah, ini sudah usia. Nggak apa. Ini kita record, nanti bisa kita share ke grup. Ustadz akan share screen lagi terkait dari soal yang belum kita bahas. Ada 2 soal yang masih belum kita bahas tadi nak. Nah, peredaran darah. Jadi tadi gitu nak ya. Kalian bisa lihat di PDF kalian yang sudah kalian print. Itu peredaran darahnya itu ada huruf A, C di sebelah kanan, B dan D di sebelah kiri. Ada paru-paru, jantung dan juga bagian tubuh. Nah, di situ jawabannya yang miskin oksigen. Yang miskin oksigen itu adalah A dan C. Jadi A dan C itu yang miskin oksigen. Jawabannya yaitu adalah A dan C. Yaitu B. Paham nak ya? Jadi diingat-ingat, kalian harus memahaminya. Walaupun nanti soalnya akan berbeda. Bisa jadi nanti soalnya dibalik. Dari skema berikut, manakah peredaran darah manusia yang kaya oksigen? Nah, sampai harus bisa. Walaupun dibolak-balik itu, kalian harus tetap bisa karena kalian sudah memegang kata kuncinya. Sebelah kanan itu miskin oksigen, sebelah kiri itu kaya oksigen. Selanjutnya, terkait dengan soal penghematan energi listrik. Nah, penghematan energi listrik. Peserta akan bacakan dulu. Saat ini, penghematan energi menjadi hal yang sangat diperhatikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Manakah hal yang dapat kita lakukan untuk melakukan penghematan energi listrik? A. Menyalakan pendingin ruangan hingga suhu yang paling dingin. Membeku kalian nanti di dalam ruangan. Ya kan paling dingin loh ini. Jawaban itu salah. Semakin dingin suhu ruangan atau air conditioner atau yang sering disingkat AC, kita paling dingin kan, itu dayanya yang diserap akan semakin tinggi juga. Oke, mengganti lampu pijar bohlam dengan lampu LED. Betul, ini jawabannya nak. Tapi kita akan bahas semua nanti. Kenapa? Lampu pijar bohlam yang biasanya warnanya itu kuning-kuning, watt yang diserap atau watt yang harus digunakan dalam rangkaian listrik rumah memerlukan daya yang besar dibandingkan dengan lampu LED. Nah, saat ini banyak variannya lampu LED itu. Ada yang bentuk spiral, bentuk bola, bulat, ada yang bentuk lilin, banyak. Toko-toko listrik terdekat kalian. Kenapa Ustadz lampu LED ini lebih hemat? Iya, karena lampu LED itu selain lebih terang, tapi ternyata daya yang diserap atau daya yang dibutuhkan itu lebih kecil dibandingkan dengan lampu pijar atau lampu LED. Paham ya?
Tunggu. Ini kok ruamnya sekali ya. Kita submit dulu biar nanti audionya tidak terganggu. Oke, bisa dengar suara Ustadz ya? Oke. Kita akan bahas yang C. Menyalakan lampu rumah di siang hari. Ini jelas pemborosan karena siang hari itu ada energi cahaya dari matahari. Nggak perlu kita memakai lampu lagi. Terus D, menggunakan sepeda motor ketika kita pergi ke tempat yang dekat dari rumah. Ini pemborosan BBM juga energi juga. Nah, ingat, Ustadz akan kasih beberapa contoh yang terkait penghematan energi ya di sini. Ini energi, bukan energi listrik saja, energi. Kalau kita bilang energi itu banyak kaitannya. Ada energi listrik, energi bunyi, energi istilahnya BBM, bahan bakar, itu juga energi. Tapi kalau penghematan itu lebih kepada listrik dan juga BBM. Di listrik, ini contohnya mengganti lampu pijar, bohlam dengan lampu LED, itu berarti menghemat energi listrik. Kalau energi yang notabene bahan bakar, itu contohnya seperti ini. Nah, berjalan kaki ketika pergi ke tempat yang dekat dari rumah. Berjalan kaki, itu berarti lebih irit BBM. Jadi menghemat bahan bakar. Salah satu contohnya lagi, lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi saat bepergian. Itu berarti lebih mengirit BBM dibandingkan kalau kita memakai motor pribadi, kendaraan pribadi itu lebih efisien untuk menghemat BBM-nya, energinya itu dengan transportasi umum. Itu beberapa contoh soal itu. Yang lain lagi, mengganti bahan bakar minyak dengan energi alternatif. Nah, di sini kalian harus ingat energi-energi alternatif seperti biosolar, bioetanol, bioetanol itu, terus juga ada sel surya. Nah, itu energi alternatif. Itu yang bisa kita gunakan juga. Nah, di sini itu beberapa contoh terkait dengan penghematan energi bahan bakar. Paham nak ya? Jadi kalian nanti kalau ada soal yang lain, misal menghemat energi bahan bakar, itu ada beberapa kalian sudah paham. Memakai transportasi umum, jalan kaki di tempat jarak yang dekat, terus merubah penggunaan bahan bakar minyak dengan energi alternatif yang didapatkan oleh alam. Gitu ya Ustazah ya? Itu lebih menghemat BBM. Selanjutnya yang terakhir ya Ustazah, itu ada soal seperti ini. Pada pankreas, ini banyak ini pasti yang terjebak dengan soal ini. Pada pankreas terdapat kelompok sel yang menghasilkan insulin. Pertanyaan manakah yang paling tepat untuk kelompok sel tersebut? Ustadz akan pahami di sini ya, Nak. Pankreas itu adalah salah satu organ dalam pada manusia. Ingat, ditulis itu pankreas garis bawahi organ dalam manusia. Jadi organ itu pada manusia ada dua, Nak. Ada organ luar dan organ dalam. Organ luar itu yang tidak kasat mata, yang bisa dipandang mata seperti hidung kalian, mata, telinga, mulut, itu organ luar. Terus ada organ dalam yang kasat oleh mata karena tertutup oleh kulit tubuh kita. Seperti ada pankreas, hati, paru-paru gitu ya Ustazah ya. Ada jantung juga. Nah, usus itu pun juga salah satunya yang tertutup oleh kulit kita. Itu adalah organ dalam. Jadi ada organ luar, ada organ dalam. Nah, di sini Nak, kita garis bawahi pankreas. Kalian garis bawahi pankreas itu. Itu kita ganti dengan organ. Karena pankreas termasuk organ dalam apa organ luar, Nak? Apa Ustazah? Organ dalam, betul. Pankreas ini adalah organ dalam. Jadi adalah organ dalam. Kita tulis itu. Terdapat kelompok sel yang menghasilkan insulin. Nah, halo, di sini ada kata kelompok sel. Kasih garis bawah. Kelompok sel berarti itu lebih dari satu apa hanya satu Ustazah? Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu ya, karena kan namanya kelompok. Berarti banyak itu. Lebih dari satu. Kalau kelompok sel, kalau satu saja itu bisa disebut dengan sel. Kalau kelompok sel itu disebut dengan jaringan. Ingat-ingat itu, jaringan. Kalau selnya itu lebih dari satu. Jadi kita garis bawah, kita tulis jaringan.
yang menghasilkan insulin. Kalau memang pankreas itu menghasilkan insulin, nah untuk apa? Untuk menyeimbangkan kadar gula dalam tubuh kita. Jadi insulin itu fungsinya untuk menyeimbangkan kadar gula, karena kadar gula kita nggak boleh tinggi. Takutnya nanti itu biasanya ada penyakit apa Ustazah kalau itu? Namanya diabetes. Diabetes ya, kadar gula yang tinggi, diabetes, semacam itu takutnya seperti itu. Nah, insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Pankreas harus kita jaga, kita rawat, akhirnya pankreas itu sehat, bisa menghasilkan insulin dan bisa menstabilkan kadar gula dalam tubuh. Nah, ini tadi yang kita garis bawahi ada dua, pankreas, organ dalam, kelompok sel jaringan. Kata kuncinya organ dalam dan juga jaringan. Nah, pernyataan manakah yang paling tepat untuk kelompok sel tersebut? A, organ dan organisme. Organ betul, karena pankreas itu organ. Nah, tapi organisme itu semua yang hidup, namanya organisme. Nah, semua yang hidup, nggak tepat. Karena tadi adalah terkait dengan kelompok sel, jaringan, kurang tepat. Sistem organ, sistem berarti kan saling berhubungan seperti peredaran darah tadi. Kalau itu disebutkan bagannya peredaran darah, itu betul sistem organ. Sistem itu yang namanya sistem itu saling terkait antara satu dengan yang lain dan itu tidak bisa terputus. Kalau terputus berarti akan ada gangguan. Nah, sampean peredaran darahmu lancar karena apa? Jantungmu sehat, paru-parumu sehat, itu peredaran darah harus gitu. Tapi kalau paru-parunya nggak sehat, peredaran darah akan terjadi hambatan di situ. Jantungnya tidak bisa memompa, lah bahaya itu, wallahu a'lam itu nanti. Nah, semuanya itu. Jadi sistem itu adalah suatu yang terkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau di situ bagannya itu tadi nggak ada bagan terkait dengan sistem peredaran darah. Biasanya dalam manusia itu sistem pernapasan gitu ya Ustazah ya, sistem pencernaan. Berarti jangan pilih sistem organ. Yang namanya sistem itu harus saling terkaitan. Itu tadi hanya pankreas saja, berarti hanya satu organ. Pada organisme tadi makhluk hidup, tidak. Jadi A dan B kurang tepat. Sel-sel, oke, sel-sel masih masuk akal sih ya Ustazah ya, karena tadi kan ada kelompok sel, bisa dalam kelompok sel. Salah, kenapa sel-sel dalam kelompok sel? Maksudnya gini, kelompok dalam kelompok, istilahnya gitu ini nanti. Bukan, nah di sini kurang tepat. Kelompok sel itu jaringan. Sel-sel berarti sel yang lebih dari satu. Ya juga jaringan itu tadi ya. Kelompok sel itu tadi. Ini hanya beda penulisan saja. Ada kata sel-sel, berarti selnya lebih dari satu. Namanya kelompok sel. Kelompok sel ya juga sel-sel itu. Namanya adalah jaringan. Nah, yang tepat adalah D. Jaringan diambil dari kelompok sel, organ diambil dari pankreas. Jadi jawabannya adalah D. Jaringan pada organ, yaitu kelompok sel pada organ pankreas. Gitu nak ya. Masih ada soal lagi ini Ustazah? Oh, alhamdulillah sudah kelas, sudah selesai. Ustaz angkat lagi. Oke, anak-anakku semua, alhamdulillah. Pertemuan kita hari ini sudah membahas matematika dan juga ilmu pengetahuan alam terkait dengan simulasi dari Olimpiade MTSN 1 kemarin yang sudah kami kerjakan dengan baik. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita paparkan, yang sudah kita bahas bersama, kita belajar bersama. Intinya gini nak, seperti nama pada kelompok WhatsApp kita, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi Allah pasti tetap akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Jadi kalian semua harus berjuang dulu. Proses harus ada. Berjuangnya dalam bentuk apa? Belajar harus tekun, doa harus mempeng, harus kuat juga itu. Harus seimbang antara belajar dan juga doa. Manjada wajada, insya Allah nanti apapun hasilnya di Olimpiade besok di tanggal 27 Februari itu adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Gitu ya Ustazah ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah sedih. Kita sudah ikhtiar dalam bentuk belajar, sudah ikhtiar dalam bentuk doa. Besok tinggal hari hanya mengenai Olimpiadenya. Setelah Olimpiade nanti akan ada juga PPDB-nya. Setelah ini akan ada nanti insya Allah pendaftaran di Olimpiade MTSN 2 ya Ustazah ya. Kita tunggu nanti, kita belajar bersama dalam 1 minggu ini. Itu saja, yang penting semangat, 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 dan semangat gitu ya Ustazah. Oke, ada yang mau disampaikan Ustazah? Cukup itu aja. Oh, dan yang penting jangan lupa belajar untuk persiapan besok. Siap, oke Ustazah, belajar wajib bagi
siswa. Itu saja nak ya, semoga bermanfaat. Kita tutup Ustazah ya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.